Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa نشر الحق بالحق والحديد صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما ورزقنا فهما وعملا صالحا اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان يا الله وأنت المستعان يا الله وأنت المستعان يا الله La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan guru, Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Ini namanya sekolah As-Salamah. Yang masuk di sini insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Yang saya hormati para orang tua, siswa dan siswi yang belajar di sini. Jujur Bu, saya nyampe ke sini, pas diundang ke sini saya mikir, ini TK, SD sampai kelas 6, SMP juga ada. Cuma SMP nggak datang kan? Saya buka scroll Instagramnya, saya googling ini sekolah, isinya apa? Wah, anak-anak Gen Alpha ini, gimana ceramahin ini? Saya udah siapin duit Bu. Saya udah siapin duit. Oh apa tuh? Tuh Gen Alpha tuh. Harus duit. Matanya hijau duit. Harus nyiapin apa? Semua itu butuh strategi untuk mengatur yang namanya target bicara kita. Apalagi target anak-anak kita. Mereka diawali dengan siasah. Apa siasah? Strategi. Strateginya apa? Strategi yaitu imbalan. Di sini kita ngebahas masalah bagaimana perubahan akhlak anak-anak kita, begitu. Dan jujur saja, saya buka Facebook semalam. Buka Facebook, yang saya lihat apa? Yang viral-viral. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Bocil-bocil zaman sekarang udah mulai dekat lawan jenis. Betul? Manggilnya ayah bunda. Manggilnya ayah bunda. Jangan lupa makan siangnya. Allah yahdi. Allah yahdi. Artinya bagaimana hari kita mengubah hal ini? Bagaimana kita mengubah sebuah fenomena? Yang pertama, kita sebagai, boleh kecilin dikit, gede banget ini. Kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak jangan hanya dari segi literatur. Apa itu literatur? Semua sudah paham. Literatur adalah sebuah konteks yang tertulis yang hanya dibaca. Orang tua, tolong jangan anak Gen Alpha, Gen Z tidak bisa hanya dibilang, oh ini nggak boleh. Oh ini dosa, enggak. Mereka harus dijelaskan kenapa ini tidak boleh, kenapa ini dosa. Makanya kita terus belajar. Saya mau nanya, ini sebelum ke anaknya, saya mau lihat orang tuanya. Rukun agama ada berapa? Hah? Rukun agama ada berapa? Rukun agama tadi ada yang bener loh. Maju nih, maju. Ini orang tuanya nih, sini. Hah? Wah curang. Gurunya ini balik. Guru mau ngasih duit, tapi udah ngasih duit nggak boleh keluarin. Nggak apa, sini aja.
Kalau udah keluar nggak boleh masuk, Bu. Pak Mali, sini. Namanya siapa? Salahuddin, Ustaz. Bapak Salahuddin, Masya Allah alaih. Rukun agama kita ini ngajarin memberitahu, mengingatkan. Bukan rukun agama itu bukan cuma 5, 6. Rukun agama ada berapa? 3. Apa aja? Al-Islam wal iman wal ihsan. Apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wajar, ngajinya sama guru gua dia. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah sama Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, maka rasakan Allah yang melihat kita. Ini adalah rukun yang jarang diingat oleh kita semua. Sibuk pada syariat yang namanya Islam iman. Anak didik begitu, Islam iman. Kenapa nggak diajarkan yang ihsan? Kenapa kita lupa masalah ihsan? Apa itu ihsan? Ajarkan kepada anak kita, nah yang namanya sholat, pengen dapat rezeki enggak? Pengen ngobrol sama Allah. Lewat apa Pak, Mah, Ayah, Bunda? Lewat sholat. Sholat itu adalah hubungan 2 arah, dialog 2 arah. Kalau pengen ngomong sama Allah, kamu sholat. Kita obrolan kita apa? Obrolan kita adalah baca suratul Fatihah. Itu adalah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang Allah bilang yang mana? Nah, kamu harus paham arti dan makna surah-surah pendek. Surah pendek apa yang kamu baca? Itu adalah Allah yang menggerakkan, yang diamanahkan, dipesankan untuk dirimu. Nah, selama ini kita sholat. Apa makna sholat? Ketika mereka sudah paham, artinya apa? Mengajarkan mereka untuk memahami arti dan makna surah-surah pendek. Misal, ketika setelah baca Al-Fatihah, amin. Kemudian apa? Kemudian dia bacanya apa? Dia bacanya alam nasrah laka sadrak. Tiba-tiba tuh digerakin hatinya. Wah, baca alam nasrah aja al-insyirah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa arti ini? Dipelajari. Tanya orang tua, tanya ke anaknya. Nak, tadi kamu pas sholat surah pendeknya apa yang dibaca? Oh, Pak, Mah, tadi baca al-insyirah. Tahu nggak artinya apa? Oh, artinya disamakan. Artinya ini, kita buka Quran. Ada pembelajaran. Mohon maaf lahir batin. Di Balikers dakwah ada satu orang. Beliau baca surah itu aja, surah pendeknya. Kemudian nanya, maksudnya apa ya? Kenapa itu teh? Ayo kita buka. Ternyata surah tersebut adalah surah atas kelemahan dirinya yang dipesankan Allah Ta'ala. Artinya apa? Ini adalah pesannya Allah Ta'ala kepada diri kita yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita nggak fokus kepada hanya literatur, tapi fokus kepada nur baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir batin, yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Tapi ini adalah fakta. Lalu bagaimana lagi? Nah, yang namanya akhlak Nabi harus diikutin. Kamu umat Nabi Muhammad SAW, siapa Nabi Muhammad? Kenalkan Nabi Muhammad kepada mereka. Bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Sekarang saya mau nanya sama ibu bapak. Anak ibu bapak kalau cium tangan tuh gimana? Di kepala, samping, apa mulut? Hidung.
Kalau gini kompres pasti dia. Kalau misalnya dia cium tangannya di begini, ulang, ulang. Nggak begitu cium tangan sama orang tua. Kamu tahu nggak, nak? Hal yang paling Allah cintai adalah ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Kamu tahu nggak, nak? Kalau mau jadi sukses, seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Ajarkan mereka seperti itu. Kemudian apa? Ajarkan mereka dari mulai alif sampai iya di rumah. Ajarkan mereka bagaimana tatanan makhrajul huruf Al-Fatihah. Nanti di sini yang bisa Al-Fatihah anak-anaknya Om kasih 100.000. Yang bisa baca Al-Fatihah secara fasih dan benar. Tapi nanti yang namanya, Bu, Pak, kebetulan saya ngajar anak-anak Gen Z. Saya ngajar anak-anak Gen Z. Anak-anak ini semua harus dipenuhi dengan 3 hal tentang agama. Yang pertama, bukan masalah keimanan. Yang pertama, kaitan ilmu agama tersebut dengan logika. Kaitan ilmu tersebut dengan logika. Yang kedua apa? Kaitan ilmu agama tersebut dengan maknawiyah kehidupan. Yang terakhir baru keimanan. Ingat Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Mekah berapa lama? Ya, ada yang tahu? Rasulullah SAW dakwah di kota Mekah berapa lama? Berapa? Berapa lama Nabi Muhammad SAW dakwah di kota Mekah? 13. Berapa? Nabi Muhammad SAW dakwah di kota Mekah hanya menanamkan pola pikir kehidupan, maknawiyah kehidupan, logika dan keimanan. Dalam riwayat dikatakan ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi dakwah baginda Muhammad SAW di kota Mekah lebih lama. Kenapa? Menata bagaimana pola pikir maknawiyah kehidupan dan kemudian menetapkan tsabbit al-iman, ketetapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, orang tua kita ngajarin zaman dulu, nggak boleh itu dosa. Kenapa dosa? Dosa aja. Betul nggak? Orang tua kita zaman dulu tetap ngasih tahu kita, kamu nggak boleh lakukan itu. Kenapa dosa? Kenapa dosa? Dosa aja. Nggak bisa begitu. Mohon maaf. Akhir zaman makin gila sebentar lagi. Sekarang sudah kena Gen Z yang usia SMA. Apa itu? Slot. SMP udah mulai kena nih. Slot. Katakan kepada mereka itu dilarang, nggak akan terima. Mereka nggak akan terima bahwa kalau dalam Al-Quran jelaskan innamal khamri wal maisir. Sesungguhnya yang memabukkan wal maisir, perjudian. Allah melarang tersebut. Kenapa melarang? Yang namanya dilarang adalah hal yang menjauhkan dari Allah SWT. Allah ini nggak pengen kita menjadi orang yang apes. Jelaskan kepada mereka bagaimana bahwa yang namanya hal begini, game-game online yang ada menaruh uang kita atau perjudian itu adalah diatur oleh sebuah skema. Dan itu kita harus pertanggungjawabkan, tunjukkan datanya. Anak-anak zaman sekarang harus pakai data. Nah, anak-anak kita yang usia begini, saya minta tolong dengan sangat, jangan kasih gadget. Saya minta tolong dengan sangat,
jangan kasih gadget, jangan kasih handphone. Saya minta tolong dengan sangat. Karena apa? Mohon maaf lahir batin. Bapak, Ibu, saya mau nanya, sehari megang handphone berapa kali? Gak terhitung. Gak terhitung Pak ya? Hah? Gak terhitung ya? Ini sebelum kanaknya. Bapak Ibu pegang Al-Quran sehari berapa kali? Sekali. Sekali. La haula wala quwata illa billahil azim. Bagaimana nur tersebut akan jatuh kepada anak kita kalau kita orang tuanya tidak menetapkannya? Al-Quran bukan dijadikan sebuah pedoman. Al-Quran dijadikan sebuah kekuatan. Al-Quran yang dibaca jangan cuma Arabiahnya saja. Al-Quran dibaca juga artinya. Agar apa? Dikatakan apa? Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang dibaca bukan hanya sekedar wirid dibaca, oh hizib Quran nih, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalahu qur'anan arabiyyan la'alakum tattaqun. Bukan hanya itunya saja, tapi apa maksud Allah di baliknya. Ini yang dikatakan bukan sekedar literatur tapi juga nur. Nur tersebut ketika sudah bercahaya di orang tuanya, maka secara otomatis turun kepada anaknya. Kalau orang tuanya sibuk, mohon maaf lahir batin, sibuk ngurusin apa yang viral di sosmed, lambe-lambe, pergosipan. Wah, itu Denny Sumargo ngelabrak itu. Tahu kan? Apa? Nah, hal tersebut coba dikikis dan anak jangan dibiasakan. Anak kalau nangis biarin. Anak ada jadwal nontonnya. Jadwal nontonnya kapan? Hari Minggu dan harus ditemenin. Mohon maaf Ibu, saya membuka beberapa kartun. Saya nggak berani ngomong di sini karena lagi direcord. Ada satu kartun kemarin di bioskop. Tahu nggak kampanyenya apa? Kampanyenya adalah motherless. Motherless, tidak punya ibu, hanya bapak, kucingnya jantan. Apa kampanye di sini? Musuhnya adalah kucing betina yang galak. Apa kampanyenya? Mohon maaf lahir batin, LGBT. Maka kita harus bentar juga nih. Taruh ini kartunnya apa? Kita dulu nonton. Masalah apa nih? Kalau mau ngajarin dia, oke, kita pahami dulu. Oh, kartunnya ke arah sini, jangan nonton dia. Manusia memiliki sifat mencontoh dengan mata, betul. Kita makan melihat siapa? Cara makan melihat siapa? Ngeliat orang-orang sebelum kita kan, makan pakai sendok, minum pakai gelas. Ahlan sahlan ya. Ahlan sahlan, hayakumullah. Wahakata. Mata bila uyunnya, dengan mata kita mencontoh bagaimana perilaku terhadap sesuatu. Mohon maaf lahir batin, musuh-musuh kita lewat apa? Sosial media. Lewat sosial media menerapkan dalam alam bawah sadar kita bahwa apa? Hal itu adalah normal, hal yang wajar, bukan hal yang tabu. Maka terapkan tanpa disadari. Ini kampanye mereka. Lalu bagaimana? Mohon maaf lahir batin, buat anak-anak kita silakan pakai gadget kalau sudah waktunya, dan itu harus penuh dengan pantauan. Baik dari X,
baik dari Instagram, Facebook dan sebagainya. Agar apa? Agar anak-anak kita ini nggak mencontoh. Mohon maaf, kemarin kita waktu zaman kita masih muda, ya salah, masih muda kan? 15 tahun lalu, ingat? 15 tahun lalu, pertanyaan saya, sudah ada sosial media atau belum? Ada, tapi nggak masif. Ya, Friendster, ya kan? Nggak masif. Orang hanya upload status. Nah, pendidikannya pada saat itu adalah curhat di dinding, kamal Yahud, seperti orang Yahudi. Wall, tulis status, ngeluh di status, munajat doa di status. Ya Allah, tolong kabulkan ini ya Allah, di status. Sementara itu di wall, tanpa disadari kita nulis di dinding, yaitu sama apa? Kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka tergolong tersebut, kaum tersebut. Yahudi ya begitu, tembok ratapan, tanpa disadari. Maka kita harus sebagai orang tua harus pintar bagaimana memfilter untuk anak-anak kita. Wahakada, itu satu pemantauan literatur dan nur. Jangan fokus hanya sebagai literatur, tapi juga nurnya Allah, nur baginda Muhammad harus kita turunkan. Dengan cara apa? Bukan menunjuk kepada dia, tapi cerahkan di sanubari kita dulu, terangkan dalam sanubari kita, baru terturun kepada anak kita. Yang kedua apa? Yang kedua, selain daripada sosial media, anak-anak kita harus diajarkan tentang keindahan. Mohon maaf lahir batin, diingat di masjid atau musola-musola, setiap mau maghrib, mau azan, ada anak-anak kita salawat, betul? Dan ini berdampak, ada plus minus. Plusnya apa? Dia salawatan. Minusnya apa? Karena tidak didampingi, ada orang yang tidak suka. Betul apa enggak? Katanya berisik. Lalu tugas kita apa? Tugas kita menemani mereka. Bagaimana suara yang baik, bagaimana suara yang indah. Contoh. Ketika Nabi berzikir, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Hal tersebut kalau anak kita yang bawakan dalam sebuah masjid, didampingi oleh orang tua, didampingi DKM, dididik suaranya sebagaimana suara yang indah, demi Allah, ini anak akan terkait keimanannya kepada hal yang namanya nurnya baginda Muhammad dari kecil, dan gak akan lepas sampai hari akhir nanti insya Allah. Tahadus binikmah. Saya belajar agama umur 7 tahun. 7 tahun udah mulai bisa bahasa Arab karena menjamu jamaah tabligh dari Pakistan, kemudian dari Afghanistan. Saya menjamu itu. Guru saya Allahyarham Ustaz Suladetiwan, beliau mengajarkan saya bahasa Arab dari kecil 7, 8, 9 tahun. Kemudian saya pindah ke Jakarta, mulai hilang hafalan. Kemudian saya mondok lagi untuk mengembalikan semua ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Ya seperti sekarang ini. Artinya apa? Dalam hidup kita, kita harus mengarahkan anak-anak kita dengan hal yang disukainya, tapi nggak lepas daripada kontrol. Nurnya Allah, nur baginda Muhammad SAW lewat orang tuanya. Ibu bapak jangan kaget ngelihat akhlak anak Gen Alpha. Jangan kaget. Berantakan. Oh parah. Mohon maaf. Saya kemarin ngajar Gen Z aja. Salaman tuh
Ya masih muda, kecil, salaman. Hey, how are you? Oh, ajib. Mereka nggak paham yang namanya adab. Sementara al-adab fawqul ilm, adab di atas ilmu. Dan orang tua mengajarkannya bagaimana? Orang tua harus mengajarkan kepada anaknya. Kalau mereka salah, ajarkan dia minta maaf. Kalau kita yang salah, jangan gengsi. Nah, ayah, bunda, kayak tadi salah, minta maaf ya. Maafin ya. Itu ngajarin mereka biar nggak gengsi minta maaf. Zaman sekarang orang paling gengsi minta maaf, betul? Jangankan anak, orang tua gengsi. Padahal kayak maaf tuh berat banget. Tapi kan bukan salah saya, bukan urusan masalah salah. Ini bukan urusan masalah salah. Kalau pengen bener-bener mengubah, tadi dikatakan oleh salah satu guru kita, ibu mengatakan bahwa hijrah. Hijrah, apa hijrah? Wa may yuhajir fi sabilillah yazid fil ardi baratan katsira wa sa'ah. Ketika ada orang berhijrah jalan Allah, apa yang hijrah? Apakah keimanan saja? Lah. Fi harakati, dengan kepergerakannya juga. Pergerakannya, kemudian ketakwaannya, at-ta'alluqnya, keikatan hati kepada Allah harus juga berubah. Bagaimana kita mendidik orang tua, mendidik anak-anak kita dengan cara apa? Mencontohkan. Gak akan mungkin anak bangun sholat subuh kalau orang tuanya bangun jam 8. Betul? Caranya bagaimana? Caranya didik mereka sholat berjamaah, didik mereka dengan akhlakul karimah, didik mereka dengan akhlak baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu sebagai orang tua nggak pernah marah kepada anaknya, tapi tegas. Ingat, tolong garis bawahi, bukan marah tapi tegas. Rasulullah SAW kalau masalah syariat agama tegas, syadid. Kita juga begitu. Tapi Rasulullah mengajarkannya dengan ma'nawiyah kehidupan, dengan apa? Kaitan dengan logika, baru menetapkannya dalam keimanan. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang saleh. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh-salehah insya Allah. Dan mohon maaf lahir batin, ibu bapak tolong ingat, anak bukan investasi. Kan katanya anak investasi. Kalau kita fokus kepada investasinya saja, maka ini akan bercabang kepada materi. Anak bukan investasi, terutama anak perempuan. Saya udah sekolahin dia tinggi-tinggi, SMA kuliah begini, biaya saya habis, kalau mau nikah anak saya maharnya sekian. Anak bukan investasi itu. Allah memberikan rezeki yang begitu dahsyat kepada bapak ibu sekalian adalah seorang anak yang itu adalah nikmat yang begitu dahsyat. Mohon maaf dan batin, saya belum punya anak 10 tahun. Ibu dapat anak, bapak dapat anak, itu sebuah karunia yang luar biasa. Dan mereka harus jaga, mereka bukan investasi. Ini adalah amanah yang dari Allah Ta'ala berikan kepada kalian untuk dijaga, bukan duniawinya saja, tapi ukhrawinya. Tapi akhirat, kalau anak bisa dididik untuk menjadi amal jariah untuk akhirat, insya Allah dunianya aman. Insya Allah dunianya aman. Caranya bagaimana? Jangan bosan, jangan pernah lelah menangis di atas sajadah untuk mendoakan anak-anak kita. Jangan pernah bosan. Demi Allah, ulama-ulama kita mengatakan, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, Al-Habib Allahumma shalli ala Muhammad, Ustaz Taufik Segaf Pasuruan, Al-Habib Jindan, Syekh Al-Habib Umar, Al-Habib Syahli Musyatiri, Allahyarham. Beliau mengatakan apa? Doa orang tua lebih afdal daripada doa para wali, terutama ibunya. Bil ish, dengan apa? Bil khalis, dengan ikhlas. Dengan ikhlas.
Jangan pernah bosan doain anaknya. Anak-anak kita harus sering ajak main, ajak bareng, ajak bercengkrama. Kemudian apa? Ajak cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian apa? Ajarin dia alif dari lisan kita. Dari lisan kita ajarkan dia bacaan Al-Fatihah. Sekarang saya mau nanya, dari murid sini yang bisa baca Al-Fatihah dengan baik dan benar? Ada? Ibu guru, bapak guru tolong pilih. Saya nggak berani milih, takutnya ini yang benar baru saya kasih rezeki. Sini, bisa didorong. Sini saya, duduk. Namanya siapa? Azam. Azam. Azam kelas 5. Masya Allah. Azam, coba bacakan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, tajwid dan makhrajul hurufnya. Kalau benar, Azam dapat nih. Oke. Tar lu. Azam hafiz Quran enggak? Iya. Belum. Berapa juz? Baru 2 juz. Ya udah pasti bener nih mah. Ya udah nggak apa. Coba ya Allah bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah alaik. Ada 2 poin. Azam, bacaan bagus, cuman tolong di akhir setiap kalimat itu jangan samar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nunnya berasa. Kemudian apa? Waladdallin. Lam tasydidnya ditahan. Lebih lama lagi. Selebihnya bagus, Masya Allah Azam. Setelah selanjutnya tabung saya, kasih orang tuanya belanja, bikin sayur lodeh di rumah. Bagi dong, belajar lu. Bagi dong, enak banget ngomong. Rezeki dia, kalau pengennya dia, makanya belajar agama yang bener. Nih dikatakan nih bahwa apa? Man aradad dunya fa'alihi bi'ilmi, wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man aradal humma fa'alihi bil ilmi. Pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu, pengen keduanya pakai ilmu. Kalau pengen jadi anak yang cerdas, maka tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Jelas? Jelas? Buat orang tuanya juga. Buat orangnya juga cari ilmu setinggi mungkin. Wah, tadi pelajarannya adalah apa? Pelajarannya bahwa yang namanya makhrajul huruf, mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita sangatlah penting. Siapa yang doain kita kalau bukan anak kita? Siapa yang doain kita kalau bukan anak-anak kita? Ketika kita wafat, siapa yang doain kita? Apakah anak kita menjadi amal jariah kita atau dosa jariah kita? Maka mulai sekarang didik. Saya siap
untuk diskusi program apa yang kita canangkan untuk anak-anak Gen Alpha. Saya siap, karena saya peduli buat generasi di masa yang akan datang. Saya nggak mau mereka hanya fokus kepada baju tapi lupa kepada kalbu. Saya pengen kalbu mereka bersih, saya pengen akal pikiran mereka bersih, saya pengen mereka bukan cuma orang yang cerdas, tapi mereka adalah orang yang beruntung dunia akhirat. Karena apa? Ini adalah keinginan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, yang saya doakan insya Allah mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Saya berpesan buat anak-anak, tolong jaga mereka, tolong didik mereka pelan-pelan. Berharap dengan apa? Dengan bacaan yang akan kita baca ini, lisan kita berzikir, hati kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya, lisan kita berzikir, hati kita munajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan rahmatnya Allah turun tercurah hari ini di pagi ini. Untuk Bapak Ibu, untuk anak-anak kita. Agar apa? Agar Allah ridha pada kita. Saya duluan, yang lain ikutin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la wallahu akbar. Subhanallah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sebuah zikir mendatangkan nur baginda Muhammad, nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sepercik nurnya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, jangan lepas salawat. Bapak Ibu, tolong jangan lepas zikir, salawat dan puasanya. Hidup itu perlu tirakan. Hidup itu perlu sebuah riyadhah, sebuah apa? Jalur menuju Allah Subhanahu wa taala. Melatih, apa yang dilatih? Hawa nafsu kita. Ibu, kalau marah sama anak, tolong jangan diumpat. Tolong jangan katakan kasar kepada anak. Tahu Imam Masjidil Haram? Syekh Sudais? Tahu? Udah pernah umrah belum? Yang belum pernah umrah angkat tangan. Yang belum pernah. Yang belum pernah umrah angkat tangan. Ini lebih 40 orang. Mudah-mudahan yang belum pernah umrah, Allah berangkatin umrah besok. Ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ziarah ke Ka'bah Musyarrafah. Tawaf dan sa'i di Safa dan Marwah. InsyaAllah mudah-mudahan berangkat, InsyaAllah. Caranya mau tahu? Setelah pesan yang satu ini.
Jangan pernah lepaskan zikir kepada Allah Ta'ala. Dan jangan pernah marahi anak dengan mengumpat. Dasar anak kurang garam. Jangan. Hati-hati, mulut seorang ibu bahaya. Mulut wanita ini bahaya nih. Baik kepada anak dan suaminya bahaya. Wallahiladzim. Jadi kalau misalnya anaknya macam-macam, ya Allah, begini amat lu, gua sumpahin jadi wali lu. Lah bener. Syekh Sudais bisa begitu. Suatu hari ibunya lagi masak kari kambing. Jadi di orang bangsa Arab ini punya kebiasaan majelis perempuannya itu ngumpul khos perempuan, kemudian masak kari kambing. Tahu apa yang Sudais? Ngambil pasir, dicemplungin di kuali. Pas diaduk ada pasir. Maknya bilang apa? Ya Allah, Allah Karim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gua sumpahin lo jadi imam Masjidil Haram. Jadi sampai sekarang bagaimana anak kita tergantung orang tuanya. Ya Allah, lu nakal banget, gua sumpahin jadi wali lu, jadi orang kaya dunia akhirat lu. Doain begitu. Jangan cuma sekedar diumpat. Fa insyaallah itu doa mustajab. Namanya doa. Jangan pernah lepaskan diri daripada doa. Kenapa? Kita nggak tahu sepersekian detik frekuensi mana yang nyampe langsung Allah ijabah. Maka dikatakan apa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. As-silahul mu'minin. Terus doa yang baik-baik. Berangkat umroh nih, ibu biasa kalau orang tua megang handphone kan, buka sosial media, searching orang umroh. Caranya gimana? Baca sholawat 7 kali, baca ayat kursi, baca al-fatihah, ayat kursi, sholawat lagi. Ya Allah, berangkatkan hamba. Hadirin hati di sana lagi tawaf, insya Allah berangkat. Saya berangkat insya Allah tanggal 15 Desember. Saya insya Allah doain bapak ibu berangkat semua. Yang belum haji sama, saya juga belum. Lagi munajat, lagi di proposal nih. Ya Allah, pengen haji ya Allah. Hakata. Jadi buat orang tua, tolong ajarkan kepada anak-anaknya jangan hanya segi literatur, tapi juga fokus kepada nur. Karena apa? Karena nur ini akan bercahaya dalam hati anak tersebut dan akan menjaga dalam kesendirian dan keramaiannya. Dan jangan pernah lepas berzikir kepada baginda Muhammad SAW. Satu-satunya amal ibadah yang mutlak diterima adalah apa? Adalah salawat kepada baginda Muhammad SAW. Dalam surah, dalam Al-Quran kita mengetahui semua itu, kita faham surah ini. Ayat ini apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ada 3 poin di sini. Innallaha, sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi. Pertanyaan saya, apa makna salawatnya Allah? Ada yang tahu? Saya kasih waktu 5 detik. Ada yang tahu nggak makna salawatnya Allah? Nggak ada yang tahu. Makna salawatnya Allah adalah rahmat atau ridha. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Salawatnya malaikat apa? Ayo. Assalamualaikum. Ini dalam kitab fikih ada nih. Siapa yang ngomong? Masya Allah, Masya Allah alaik. Masya Allah alaik.
Malaikat, makna salawat malaikat adalah istighfar. Lalu salawatnya manusia apa? Ya ayyuhalladzina amanu ad-du'a. Jadi kalau pengen sesuatu, pengen anaknya jadi gimana pun, pengen apapun, salawat sama Allah, maka Allah akan ridho sama kita. Dalam hadis dikatakan, man shalla alaihi biha wahida sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepada yang bersalawat. Artinya apa? 1 kali salawat mendatangkan ridhonya Allah 10 kali. Dan para malaikat mengistighfarkan untuk kita atas dosa-dosa kita. Gal Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hayasani, beliau mengatakan senjata akhir zaman adalah solawat, dan solawat adalah ibadah yang mutlak diterima, nggak akan tertolak mau dalam keadaan sombong ataupun bagaimana. Jangan lepaskan itu. Baca solawat sehari berapa kali? Target berapa? 1000 kali, 3000, 5000, bisa? Berat? Berapa? Coba paling banyak di sini berapa kali? 100. Astagfirullah. Boleh, 100 boleh. Ngomongin orang berapa lama, Bu? Enggak, kalau biasanya orang-orang nih, orang-orang bukan di sini, orang-orang. Kalau gosip berapa lama? Harian. Kok anaknya tahu? Curiga nih. Artinya apa? Saya nggak bisa melarang antara ngomongin orang atas segala macam. Itu hak mutlaknya yang lain. Tapi tolong di dalam hati kita jangan pernah lepas bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Terus menerus ngobrol, hati zikir. Karena itu akan mendatangkan nur. Sehingga apa? Kita melupakan yang namanya nggak fokus kepada baju, fokusnya kepada kalbu. Karena apa? Kalbu sumber kejujuran dan baju sumber, bukan hanya sumber, baju adalah sebuah alat menutup kepalsuan. Jadi mudah-mudahan nur tersebut, nurnya Allah, nur baginda Muhammad tercurah kepada kita pagi ini dan tercurah kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh solehah, bisa membuat orang tuanya bangga di hadapan baginda Muhammad SAW, bisa membuat bangga orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah bosan doakan anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi pemuka-pemuka agama bisidqin, dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas, dan bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini wa alaikum salih wa ila nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bu, mohon maaf. Di sini siapa yang punya ini? Hampir lupa saya. Orang tuanya ada yang punya? Di rumah ada, Pak? Ada di rumah? Ya, yang di rumah juga ada, nggak apa? Coba. Yang lain? Ada. Saya boleh pesan nggak sebelum saya tutup? Tolong Bapak Ibu biasakan siwak di rumah dan ajarkan kepada anak. Ini kata Rasulullah, kalau kau bisa perintahkan kepada anak-anakku siwak, kalau bisa perintahkan kepada umatku siwak, wajibkan siwak. Karena siwak apa? Siwak adalah salah satu cara agar doa kita diijabah, satu. Yang kedua, siwak adalah sebuah sunnah baginda Muhammad SAW yang lebih baik daripada dunia seisinya. Yang ketiga, siwak adalah salah satu cara wafat dengan keadaan husnul khatimah. Siwak banyak di pinggir jalan beli. Tolong beli dan tolong ajarin kepada anak. Kalau anak nanya, "Pah, Mah, kan ada sikat gigi yang ada siwaknya." Betul? Betul ya? Dia nanya begitu, pasti tuh nanya, kan ada begitu, ngapain pakai kayu? Sakit tahu? Nggak akan sakit kalau kamu basahin. Kenapa pakai ini? Yang pertama, ini di dalam sini
Ini zatnya Masya Allah yang tidak dimiliki oleh pasta gigi. Pasta gigi hanya flavor atau apa, rasa, bukan isinya. Sementara enzim dalam siwak bisa menghancurkan kuman dalam mulut dan gigi yang rapuh. Baru tahu kan? Saya buktiin duluan. Dulu gigi saya dorong dari luar patah. Ngelihat guru saya Sayyidina Umar bin Muhammad bin Salim Hafid punya siwak di kantong 7. Di toilet ada lagi, di perpustakaan ada lagi, di kantor ada lagi, di kamar ada lagi 4. Wah, penting banget nih siwak. Dan guru kita kalau ngelihat siwak, ada orang jatuhin siwak, beliau lari sekencang mungkin, ngambil siwak itu taruh tempat yang lebih tinggi. Apa kata beliau? Ini lebih baik daripada dunia seisian. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Aku gak berani menghinakan dia, gak pantas dia di bawah, dia di atas posisinya. Saking adabnya kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu, bapak, saya pesan, tolong pulang dari sini beli siwak. Harganya berapa sekarang bil? Caca bil? Kam bilhin hada? Berapa? Hah? Lebih murah dari Ciki, kata Caca bil. Lebih murah dari Ciki, murah. Kalau misalnya nggak kebeli juga kebangetan. Katanya umat baginda Muhammad. Ini agar apa? Agar anak-anak kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat nur baginda Muhammad SAW. Kemudian, nih sebelum lupa, tadi udah kepikiran. Setiap masuk rumah, tolong baca ayat kursi 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baru baca ayat kursi, kemudian 3 kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insyaallah Bapak Ibu dijauhkan dari kemiskinan dan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Nggak ada keributan tuh. Istri nggak ngomel insyaallah. Istri nggak ngomel. Mungkin ada testimoninya soalnya. Suaminya istri mau baca itu, istrinya bilang, lu baca apaan sih katanya. Ini rumah tangga anyep banget, gak pernah berantem. Mungkin. Jadi kalau pengen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, apalagi laki-laki ya, nggak pengen denger bini ngomel. Puyeng malaknya. Baca itu. Ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Dan keluar juga begitu. Insya Allah Allah jaga. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Allah tetapkan dalam hati mereka nur baginda Muhammad SAW. Allah jaga mereka dan kita dunia wal akhirat. Mudah-mudahan tidak hari ini kita ngumpul, kita insya Allah akan ngumpul lagi di akhirat bersama baginda Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa saya nggak berani, kayak yang doa saya nggak berani. Ada senior, ada guru kita bersama. Insya Allah beliau nanti doanya yang kita mengaminkan saja. Karena apa? Hu afdal minna, ini beliau lebih afdal daripada kita, a'lam minna, lebih mengetahui daripada kita. Kita minta keberkahan beliau, kepada beliau kita berikan untuk doa al-wagad fa'ali tafadhol. Shallu ala Muhammad. Ustaz Safar, hayakumullah, fadhil Ustaz. Ala hadhihi niya wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu
ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala kesalahan dan kehilafan kami ya Allah. Saat ini kami hadir dalam satu kegiatan bersyukur kepadamu ya Allah atas prestasi anak-anak kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah anak-anak kami sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan soleh. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi tauladan di hadapan mereka ya Allah, contoh yang baik untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kalau selama ini kami lalai disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi, kami lupa amanah yang telah Kau titipkan kepada kami, belahan hati kami, anak-anak cucu keturunan kami. Mereka membutuhkan arahan, bimbingan, tauladan dari kami sebagai kedua orang tuanya ya Allah. Namun selama ini kami lupa semua itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, padahal anak kami adalah harta kekayaan yang sangat berharga di dunia maupun di yaumil akhir, yang mampu mengangkat derajat kami baik di dunia maupun di yaumil akhir. Ya Allah ya Rabb, betapa bahagianya di saat kami meninggalkan dunia ini, lalu kami meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka selalu mendekatkan diri kepadamu, memohon ampunan dan doa kiriman Al-Fatihah kepada kami. Ya Allah, sedekah jariah yang terus mengalir, yang kami harapkan dan kami dambakan ya Allah. Namun sampai saat ini kami lupa semua itu. Kami lalai ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kedurhakaan orang tua terhadap anak-anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah anak-anak kami agar mereka mampu melaksanakan ketaatan ibadah kepadamu, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dan berbakti kepada kami sebagai kedua orang tuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi tauladan di hadapan mereka ya Allah. Tauladan dalam ibadah, tauladan di dalam berzikir, tauladan di dalam menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kemudahan dalam segala urusan-urusan yang menjadi kepentingan bagi anak-anak kami ya Allah, khususnya sekolah MI As-Salamah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami memohon ampunan dan pertolongan. Tolonglah kami, ampunilah kesalahan dan dosa kami, kabulkan segala permintaan dan permohonan kami. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau condongkan hati kami dengan kemaksiatan dan kezaliman ya Allah. Setelah Engkau tanamkan hidayah pada hati kami ya Allah, karuniakanlah kami dengan rahmat, karena Engkau adalah maha luas karunia-Nya. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz Sofyan. Bapak Ibu, itulah namanya kita minta doa Ustaz Sofyan, Masya Allah.
adab saya sebagai yang lebih muda kepada yang lebih senior. Saya nggak bilang tua tadi, saya nggak bilang tua, lebih senior. Ibu izin saya pamit, saya harus berangkat ke Bekasi lagi. Sekarang saya berangkat pulang ke base camp, ambil motor, riding ke Bekasi, doain saya. Habis Bekasi balik lagi warung buncit, acara anak motor lagi. Habis itu acara lagi, malam lagi motoran, doain saya sehat afiat. Semoga Bapak Ibu sehat afiat, semoga Allah ridha bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan ala fadlikum. Hadza min fadli rabbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir ya Ustadz Alfi Al-Fandi. Terima kasih banyak atas materinya, penyampaiannya.